Baik, oke. Jadi mohon maaf ya, saya rasa di stage 3-nya agak ketutup sama muka saya. Tapi nanti silahkan dilihat ya di slide-nya. Jadi ini adalah sejarah dari AI. Kita bisa lihat di sini bahwa ada pertama yang namanya stage 1, yaitu inference period. Inference period itu lebih ke mengumpulkan data lah ya kira-kira. Bagaimana infer itu kan kayak bagaimana seseorang atau suatu benda atau apapun itu menginterpretasikan sesuatu gitu ya. Jadi masih inference gitu, masih kayak kalau diginiin dia bakal ngapain, kalau diginiin dia bakal ngapain gitu ya. Dan itu ternyata cukup panjang rekan-rekan sekalian. Hampir 20 tahun lamanya itu ada stage 1 ya. Ada perkembangan AI di sini. Lalu ada sekitar 6 tahun lamanya yang disebut sebagai the first winter gitu ya. Jadi fundingnya berkurang gitu kan ya. Jadi riset-riset ke AI itu dikurangi gitu kan ya. Jadi nggak terlalu banyak perkembangannya. Lalu 1980 sampai 87 gitu ya, itu bertambah lagi gitu ya. Jadi terutama untuk neural network gitu ya. Jadi karena di tahun segini komputernya udah mulai ngobrol gitu ya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi. Kalau misalnya ingat-ingat pelajaran kita yang pertama tuh waktu pengenalan komputasi. Lalu lagi-lagi ya ada the second winter, 6 tahun lagi ya, lucu juga 6 tahun lagi karena nggak ada funding lagi-lagi dan dianggap nggak praktikal gitu. Mungkin di tahun segini orang-orang sedang mencari hal-hal yang lebih praktis gitu ya dibanding yang butuh riset macam-macam. Tapi dari tahun 93 sampai sekarang itu adalah sudah di tahap learning period. Jadi di sini inference, di sini knowledge gitu ya. Jadi mulai pinter gitu ya, mulai kayak yang dikumpulin nggak cuma data tapi udah knowledge gitu ya. Dan di sini dia udah bisa learning, bisa belajar. Jadi kita nggak cuma minta tolong dia, tolong hitungin ini, tapi kita kayak kayak minta tolong, pikirin dong kira-kira yang paling bagus kayak gimana ya. Kira-kira kayak kita konsultasi lah ya sama mesin. Lucu juga ya. Tapi kira-kira AI itu perkembangannya seperti itu. Nah, ini tentunya kalian bisa baca sendiri ya. Intinya sih sekarang AI itu ada di mana-mana. Kalau misalnya kalian main game ya, Dota or whatever it is gitu ya, saya sih nggak main udah nggak terlalu gamer lah. Saya sekarang lebih banyak main board game karena maksa saya harus main sama temen gitu ya. Kalau misalnya sendiri kan, kalau misalnya game-game kayak gini sendiri bisa gitu ya. Better not lah, nanti saya lupa waktu. Lalu proving teorema gitu kan, inventory control, jelas komposisi musik bahkan AI bisa gitu kan. Essay evaluation ini kalau misalnya teman-teman pernah dengar Grammarly gitu ya, kalau misalnya kalian nulis bahasa Inggris, taruh Grammarly akan ngasih beberapa wording yang lebih baik dan lain-lain gitu ya. Dan can you mention some more gitu ya, kira-kira apa lagi, terutama misalnya buat FITB, kira-kira apa lagi ya AI-nya gitu. Banyak banget. Nah, AI assistant ya. Jadi sekarang mungkin kalau kalian makainya Android gitu ya, kalian bisa, hey Google, apa minta tolong ini. Hey Google, call ini. Walaupun kalau misalnya minta tolong nelponnya itu orang Indonesia gitu ya. Misalnya call Ahmad gitu kan ya. Nanti namanya beda lagi gitu. Yang di call bukan dia gitu kan ya. Terus misalnya orang-orang yang namanya pokoknya lebih ke nama Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya namanya nama-nama bule gitu yang mereka biasa dengar call Smith gitu, udah aja Smith gitu kan ya. Nah jadi masih kurang pinter berarti ya AI di Indonesia ini. Lalu fingerprint sama face gitu ya, itu jelas banget, sering banget. Lalu ini gitu ya, Open AI untuk Dota, saya sendiri juga nggak pernah ya melakukan ini, tapi tebakan saya lebih ke kalian lawan mesin gitu kan sebenarnya kan ya, atau enggak? I don't know. Tebakan saya sih itu ya, buat kalian latihan gitu kali ya sebelum perang beneran. Ini I think same lah ya, sama aja gitu. Lalu ini jelas gitu ya, Face App ini saya rasa pernah lah kalian main-main ini yang kayak mukanya dibikin senyum, mukanya dibikin tua, mukanya dibikin muda, terus sampai ya mukanya dimacem-macemin lah gitulah ya. Dan satu lagi gitu ya, maksudnya kenapa bisa jadi real sekali, karena ya itu dia, karena si komputer ini benar-benar belajar kalau misalnya dia begini gitu ya. Ada tarikan garis di sini, kira-kira nanti garis apa aja yang dia bakal highlight gitu ya. Kayak di sini kok bisa dia benar-benar realistis gitu ya. Mungkin gak realistis banget sih, tapi kayak masuk akal lah ya. Karena kalau kalian lihat di sini ada garis, dia cuma pertegas garisnya gitu kan ya. Di sini juga ada garis-garis kerutan-kerutan yang memang sudah ada, itu dipertegas aja sama mereka.
Lalu di sini gitu ya ada wrinkle-wrinkle kecil gitu kan, memang kita selalu punya wrinkle di ujung mata, dipertegas. Sementara kalau yang dari tua ke muda gitu kan, dia tahu oh ini wrinkle-wrinkle yang kalau muda tuh sebenarnya belum ada gitu kan. Dan kalau ini ya udahlah ya, ini makeup or whatever. Nah, ini juga gitu ya. Kalian pasti ada yang main YouTube. Nah, kalian lagi nonton YouTube sekarang gitu kan ya. Nonton Netflix gitu kan, main di Steam gitu kan. Nah, kalian akan dapat rekomendasi-rekomendasi yang memang kalian suka gitu kan ya. Kadang-kadang bahkan kan dia suka nanya, do you like this gitu kan, atau movie ini menurut kamu tuh bagus atau jelek, atau kamu taruh di list atau kayak gimana. Kira-kira seperti itu.